Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah bersama podcast Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Untuk episode kali ini, saya Bambang Sarwodiono akan memandu acara Jumpa Kita yang mengambil tema meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui seni dan budaya. Dan di KPU telah menghadirkan tamu spesial ini. Tamu spesial Bapak Muhammad Nafi, beliau seorang pengajar dan juga Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang. Yang nanti akan memberi gambaran bagaimana sih peran seni dan budaya untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia khususnya ini teman pemilih di Kota Magelang. Tapi sebelumnya kita bincang-bincang, kita sapa dulu Bapak Nafi. Selamat siang Bapak Nafi. Ya, selamat siang Pak Bambang. Nah, ya. Bagaimana kabarnya? Bagus, alhamdulillah. Pak Bambang gimana juga? Baik, Pak Nafi. Ya. Pak Nafi, ini pertama kali ya di Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Ya, kami ada kegiatan ini pendidikan pemilih ya. Kalau boleh tahu ini Pak Nafi kan menjadi Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang. Bisa sedikit cerita nih Pak, apa sih Dewan Kesenian itu biar nanti teman pemilih paham apa sih Dewan Kesenian itu? Baik, Dewan Kesenian Kota Magelang itu terbentuk tahun 2004 ya. Tahun 2004 ya. 2004. Yang sebelumnya itu namanya Dewan Kebudayaan Daerah. Waktu itu ada peralihan, lalu berganti nama di 2004 itu menjadi Dewan Kesenian Kota Magelang. Dewan Kesenian Kota Magelang ini merupakan semacam asosiasi dari teman-teman seni budaya yang bergerak di bidang seni budaya. Nah, ini tugasnya adalah yang utama adalah membantu pemerintah kota dalam bidang seni budaya, memberikan masukan, memberikan menjembatani antara teman-teman pelaku seni budaya dan juga dengan pemerintah Kota Magelang serta stakeholder yang lain. Tentu ada dunia pengusaha, bahkan ada dengan dunia hukum, bagaimana kelembagaan daripada sanggar-sanggar atau teman-teman yang bergerak di komunitas. Ini sangat penting sekali karena salah satu problematika selama ini adalah kurangnya manajerial di tingkat sanggar, manajerial dalam bidang seni budaya, sehingga dengan adanya Dewan Kesenian ini semoga bisa menjembatani itu semua agar bisa menjadi lebih tertata dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang berkaitan. Berarti kalau dikatakan tidak melulu di kegiatan seni dan budaya ya? Iya. Berarti ada hal-hal lain yang berkaitan dengan tadi katakanlah manajemen sanggar seperti apa, kemudian bagaimana kaitan dengan hukum, itu juga ternyata di situ banyak yang dilakukan ya di Dewan Kesenian tersebut ya Pak Nafi ya? Ya, kita kembali ke kata budaya itu sendiri. Iya. Budaya ini kan sangat luas sekali wilayahnya. Semua hal, bahkan politik pun merupakan salah satu unsur budaya kita. Budaya ya? Iya. Hasil dari budaya kita, bagaimana budaya memilih. Nah, budaya memilih, budaya kita menjadikan hidup lebih baik. Iya, betul. Ini betul. Kan sangat berkaitan. Nah, ini menjadi salah satu konsen daripada bidang seni budaya. Jadi budayaan atau kebudayaan itu tidak hanya kesenian saja. Salah satu hal yang paling menonjol merupakan kesenian. Tetapi bidang-bidang yang lain tentu juga termasuk salah satu unsur atau bagian dari budaya. Ada sekitar 17 sektor yang sekarang menjadi fokus pemerintah dalam bidang seni budaya. Ada kriya, ada rupa, ada kuliner, ada juga terkait dengan permainan rakyat itu ya, permainan rakyat, olahraga rakyat. Nah itu ada juga terkait dengan hidup bersih, hidup sehat. Nah, itu kan budaya kaitannya. Ada 17 sektor yang sudah terdata di undang-undang sekarang. Kalau sekarang ini Pak Nafi, kegiatannya apa aja sih yang
dilakukan di Dewan Kesenian? Kegiatan-kegiatan apa? Dewan Kesenian Kota Magelang ini kepengurusan saya ini sejak dikukuhkan ataupun di SK-kan itu mulai tanggal 27 Januari 2022 ini. Selama dari Januari sampai sekarang ini sudah beragam kegiatan kami lakukan. Ada pameran seni rupa, ada pameran kesejarahan, ada pentas-pentas, baik pentas per bidang seni. Ada pentas sastra, ada pentas seni tradisi, ada musik, ada juga kegiatan yang bersifat pembelajaran seperti workshop seni budaya, itu kami lakukan seperti itu. Rata-rata sebulan itu ada 2-3 kali kegiatan yang kami lakukan. Berarti ya kalau tadi sampaikan Pak Nafi, luar biasa sekali kegiatan untuk Dewan Kesenian ini ya Pak Nafi ya. Kemudian Pak Nafi, ini kan kaitannya tadi budaya dengan politik ada kaitannya juga ya. Budaya memilih, kemudian budaya berpolitik itu kan juga merupakan satu budaya ya. Budaya. Sekarang kalau kita melihat bahwa ini sudah memasuki tahapan untuk pemilu 2024. Oh iya. Gitu. Nah, kemarin kan kalau kita ikuti di dalam proses tahapan ini kan sudah melalui tahapan pendaftaran peserta pemilu, calon peserta pemilu di tahun 2024, khususnya partai politik di sini. Nah, kalau kemarin ini kita informasikan juga bahwa yang mendaftar itu ada 40 partai politik, Pak Nafi. 40 partai politik. Tetapi yang diterima daftarnya ada 24 partai politik. Nah, di Kota Magelang sendiri itu ada 21 partai politik calon peserta pemilu. Kalau kita kaitkan dengan budaya, itu bagaimana Pak Nafi itu? Antara partai politik, demokrasi, dan budaya sendiri itu dalam hal berpolitik, memilih itu apakah ada ikatannya itu? Saya kira ini sangat ada ikatannya antara budaya dengan kegiatan demokrasi yang terutama ditujukan dengan adanya pemilu. Termasuk kalau yang sering dikampanyekan adalah budaya agar memilih dengan cerdas, tepat, dan sesuai hati nurani gitu ya. Sesuai hati nurani, umpama no money politik itu kan sering dikampanyekan. Betul. Nah, ada peran seni budaya yang bisa diambil. Satu di sini adalah biar ini menjadi sebuah gerakan. Bagaimana nilai-nilai yang ada di pemilihan tersebut, yang tentu nilai-nilai yang luhur tersebut bisa menjadi gerakan dan menjadi inherent atau masuk menjadi melekat di masyarakat, melekat pada kita semua. Salah satunya adalah perlu adanya diseminasi. Menurut saya diseminasi itu adalah kampanye atau propaganda tentang nilai-nilai tersebut kepada masyarakat yang lebih luas agar semuanya tahu. Bahkan kalau perlu diseminasi ini dilakukan secara kontinu walaupun bukan di saat pemilu saja. Karena apa? Nilai-nilai dari pemilu itu merupakan nilai-nilai kita juga di keseharian. Bagaimana kita memilih sesuatu yang ada di lingkungan kita dengan baik, menghadapi sesuatu dengan baik, itu yang perlu kita diseminasikan. Kalau diseminasi bisa melalui beragam bentuk. Betul. Pameran bisa, pentas seni, ataupun bisa melalui lukisan-lukisan itu, pamflet. Kalau kita lihat di tahun poster-poster juga bisa. Itu kan banyak sekali poster yang menjadi salah satu artefak atau bukti nyata bahwa seni budaya dalam bidang tulis menulis turut membantu menciptakan bangsa kita. Tulisan yang saya masih ingat itu tulisannya Hairil Anwar yang Bung Ayo Bung itu yang dengan tangan mengepal sampai sekarang masih digunakan. Dan itu padahal membawa spirit inilah yang dibawakan kita sebarluaskan ke masyarakat. Berarti penting sekali. Perlu dikatakan bahwa budaya itu sangat melekat di masyarakat sendiri cari. Balik kalau kita katakanlah membudayakan memilih tanpa politik uang. Bisa nggak Pak Nafi seperti itu? Jadi kan kita kan dibudayakan.
membudayakan masyarakat memilih itu betul-betul dengan hati nurani, betul-betul dengan cerdas, tidak hanya karena iming-iming. Jadi kita membudayakan, bagaimana caranya itu Pak Mafi? Ya, saya kira itu bisa, tapi ya kita menghadapi keadaan masyarakat tentu dengan cara-cara yang bisa masuk ke masyarakat. Betul. Sebagaimana akar kata dari budaya itu, budi dan daya, tentu itu mempunyai dua kaitan. Satu, budi itu kan olah intrinsik yang ada di dalam diri manusia, dalam diri kita, termasuk nilai-nilai tadi. Lalu daya, agar menjadi berdaya. Nah, apakah ini bisa akan menjadi melekat di masyarakat? Seharusnya bisa. Secara idealnya bisa. Secara feeling saya bisa. Hanya saja perlu di sini ada persiapan untuk itu. Satu, nilai-nilai apa yang ingin disebarluaskan. Jadi perlu ada semacam pokok-pokoknya, ada undang-undangnya apa yang ingin disebarluaskan secara jelas, aturan-aturannya, keterkaitan dengan nilai tersebut. Yang kedua, tentu ada modeling. Modeling ini mungkin teladan kalau dalam masa sekarang. Contoh, perlu ada teladan. Ketika semakin banyak teladan, tentu semakin banyak yang akan menirukan, akan mencontoh. Ya. Lalu yang ketiga tentu teknik transmisinya, cara penyebarluasan. Nah, ini selama ini yang saya lihat, ini nyun sewu untuk Komisi Pemilihan Umum mungkin juga yang melakukan transmisi atau diseminasi informasi ini sepertinya ketinggalan dengan kemajuan yang ada di masyarakat. Gitu. Iya, sebenarnya ketinggalan. Kita lihat saja. Ya. Program-program penyebarluasan informasi nilai-nilai ini, saya lihat kok hanya dilakukan di saat menjelang pemilu-pemilu saja. Kalau setelah pemilu kok tidak ada. Bagaimana kita merayakan kemenangan dengan baik, dengan nilai-nilai yang baik, yang ada penghormatan kepada yang kalah, nah, seperti itu. Nah, lalu setelah itu bagaimana kita mempersiapkan diri ketika menghadapi di tengah-tengah, bukan di masa pemilu, ketika terjadi proses dinamika sosial masyarakat politik yang mungkin sangat dinamis dan bisa terjadi kontroversial. Bagaimana sikap masyarakat dalam hak pilihnya? Betul. Apakah masyarakat ini hanya menjadi objek kendaraan saja, atau memang mempunyai daulat? Apakah orang-orang politik melupakan wakil rakyat sebenar-benarnya, dalam arti yang sebenar-benarnya, atau hanya wakil daripada kelompok masyarakat yang dinamakan partai politik? Nah, ini juga budaya, ini perlu dirumuskan, dan ini sangat tinggi rumusannya, tentu perlu undang-undang yang mendasarinya. Tersebut gitu. Tapi dikatakan gini Pak Nafi, bahwa budaya atau nilai budaya itu harusnya dilakukan terus-menerus, sehingga itu akan tertanam di masyarakat. Seperti contohnya budaya untuk memilih yang bersih. Nah, itu kan harus ditanamkan terus-menerus. Sehingga sejak dini sehingga masyarakat itu akan selalu teringat, bahwa memilih itu tidak hanya karena hal-hal tertentu atau iming-iming tertentu, tapi betul-betul itu yang akan bisa mengubah. Tadi kan budaya punya budi dan daya ubah. Berarti punya budi dan punya daya untuk mengubah kehidupan masyarakat untuk lebih baik ke depannya. Itu Pak Nafi kesimpulannya. Kesimpulannya seperti itu. Dan ini kerja kita bersama, bukan hanya orang partai politik ataupun petugas seperti dari KPU. Tapi semua pihak terlibat. Masyarakat kecil pun saya kira wajib juga untuk terlibat. Karena apa? Jangan sampai menjadi objek. Betul. Hanya sekedar menjadi objek dalam budaya memilih kita di Indonesia ini. Begitu luar biasa Pak Nafi ya. Pak Nafi, kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan perkembangan partai politik calon peserta pemilu ini luar biasa sekali perkembangannya. Banyak partai-partai baru. Nah, kalau melihat seperti itu, bagaimana pandangan mungkin dari sisi budayawan atau dari sisi pelaku seni? Apakah itu merupakan hal yang menarik
untuk kemajuan demokrasi khususnya di Kota Magelang sendiri, atau ada hal-hal yang lain yang mungkin malah ini merupakan suatu hal yang bersinggungan dengan budaya itu sendiri? Bagaimana Pak Nafi itu? Kalau dari sisi saya mungkin agak berbeda mungkin dengan teman-teman ataupun yang tanda kutip budayawan yang lain, ya. Seperti mungkin agak berbeda. Kalau saya melihat ada fenomena 40 lebih peserta pemilu yang akan mendaftar, lalu ada 24 yang terdaftar menjadi peserta pemilu. Ini perkembangan menurut saya ini menggembirakan, karena menunjukkan banyak orang ingin berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa ini, dalam kehidupan berkebudayaan ini, kebudayaan yang berbangsa ini. Nah, ingin berpartisipasi. Semakin banyak yang berpartisipasi, menurut saya semakin bagus. Ya. Hanya saja, apakah memang partisipasinya itu murni ingin membangun budaya bangsa? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan bersama. Oke. Sebelum dilanjutkan Pak Nafi, ini simpan dulu jawaban. Baik teman pemilih, kita masih terus bincang-bincang tentang demokrasi, tentunya tetap di kanal YouTube KPU Kota Magelang bersama Pak Nafi, Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita ikuti dulu informasi berikut ini. Teman pilih, masih di acara jumpa kita KPU Kota Magelang bersama Pak Nafi, Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang. Pak Nafi, lanjut lagi nih kita bincang-bincangnya. Jadi sempat terputus. Monggo, tadi kan disampaikan bahwa dengan adanya penambahan partai politik ini berarti ada suatu kemajuan bagi kita, khususnya demokrasi di Indonesia. Kemajuan luar biasa, berarti banyaknya partai politik juga berarti menandakan bahwa banyaknya juga teman-teman ini menjadi partisipan di dalam kemajuan demokrasi di Indonesia. Itu Pak Nafi, monggo. Ya, menurut saya semakin banyaknya partai pertanda merupakan semakin banyak orang ingin terlibat, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hanya saja ini perlu dicermati aturan-aturan yang ada itu ya Pak Bambang. Aturan-aturan tersebut udah benar-benar mengakomodir tentang sistem partisipasi yang ada di partai-partai ini. Kita tahu lah, banyak pembicaraan, banyak pemberitaan yang ada di media. Kadang jarak antara partai politik dengan pemilih itu seperti berjarak. Ya, seperti berjarak. Nah, ini perlu semakin mendekatkan agar partai itu menjadi benar-benar menjadi apa ya? Menjadi milik pemilih, milik rakyat. Ya. Karena apa? Dalam sistem demokrasi kita kan jelas siapa yang kita pilih merupakan wakil daripada rakyat. Betul. Makanya DPR ataupun hasil dari pemilu ini merupakan wakil rakyat, disebut seperti itu. Nah, apakah benar-benar seperti itu? Ini pertanyaan. Nah, pertanyaan yang perlu dijawab oleh semuanya. Saya kira para pemegang kebijakan di tingkat pusat, dimanapun yang membuat undang-undang perlu memikirkan selama ini, memikirkan keadaan ini, betul. Agar wakil rakyat tersebut benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan hanya menjadi wakil dari partainya semata. Kita masih ingat kata-kata bijak dari Abraham Lincoln yang mengatakan ketika saya terpilih menjadi presiden, maka bukan wakil daripada partai, tetapi merupakan wakil dari semuanya. Seperti itu. Jadi dikatakan bahwa dengan adanya perkembangan saat ini, partai politik diharapkan bisa membawa aspirasi masyarakat ya, di dalam membuat kebijakan-kebijakan
untuk kemajuan masyarakat Indonesia secara luas. Gitu Pak Nafi, kalau kesenian kan ada dikatakan bahwa tidak hanya sekedar ikut meramaikan, ikut meramaikan tahun politik, tapi juga bisa membawa aspirasi masyarakat, terutama yang ada di daerah. Gitu kan Pak Nafi ya. Benar merupakan perjuangan untuk rakyat. Seperti itu ya. Karena kan kita tahu juga teman pemilih bahwa semua kebijakan-kebijakan adalah untuk kemajuan negeri ini, jadi bukan semata-mata untuk beberapa golongan saja. Gitu Pak Nafi ya. Pak Nafi, kalau kita lihat juga nih situasi politik yang kadang-kadang memanas, kadang-kadang tidak, itu kan juga berpengaruh nggak nih di Kota Magelang khususnya, menurut pandangan Pak Nafi? Apakah di kehidupan masyarakat bawah itu apakah berpengaruh juga ini? Adanya ini sekarang kan banyak ada yang calon ini ya, itu seperti apa sih pandangan dari Pak Nafi selaku Ketua Dewan Kesenian? Saya kira ini sangat berpengaruh. Ini berpengaruh juga pada sanggar-sanggar, pada kelompok-kelompok seni. Masalah dukung-mendukung, masalah dukung-mendukung. Ini perlu juga kita diseminasikan bahwa ketika kita memilih suatu partai politik bukan berarti kita memutuskan hubungan dengan kelompok yang lain. Betul. Ini perlu terus kita jangan sampai terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan gitu Pak Nafi. Nah ini yang penting. Kenapa? Banyak kasus kejadian ataupun yang terjadi ketika terjadi perpecahan di masyarakat ini berawal dari adanya perpecahan dalam pilihan politiknya. Betul. Nah, ada mungkin satu keluarga yang bapak memilih satu partai politik tertentu, ibunya milih partai politik berbeda, anaknya memilih berbeda, kakeknya memilih berbeda. Jangan sampai itu merusak hubungan yang sudah ada selama ini dalam kehidupannya. Ini juga terpengaruh saya kira dengan model ataupun pola-pola komunikasi yang terjadi di masyarakat. Nah, mungkin KPU ini bisa berperan dalam hal ini, yaitu memberikan pendidikan kepada pemilih masyarakat agar beda pilihan tetapi tetap jaga persatuan sebagai warga bangsa, warga negara, dan warga masyarakat. Betul, berarti budaya-budaya yang memecah belah ini harus kita kikis. Ya betul kan? Berarti kan apapun pilihannya, siapapun yang menang, tetap harus kita dukung, tetap kita menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Itu Pak Nafi ya. Berarti kan kita utama itu. Ya, budaya-budaya yang seperti ini yang harus kita hilangkan. Berarti budaya-budaya perpecahan, budaya-budaya yang mengkikis kesatuan dan persatuan bangsa itu harus betul-betul bisa kita minimalkan. Ini yang salah satu pokok utama adanya produk kebudayaan di kesenian. Seni itu menghilangkan sekat-sekat itu semua. Jadi ketika ada terjadi perpecahan, perbedaan dalam pilihan, dengan seni kadang bisa menjadi lebur. Nah, ini pentingnya kita menghidupkan dunia seni budaya di masyarakat. Begitu ya, berarti memilih, kalau kita melihat tadi perbincangan-perbincangan Pak Nafi, kita bisa mengetahui bahwa seni dan budaya sangatlah berperan di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya kan, berarti katakan seperti itu. Karena apa? Karena dengan seni budaya, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat bisa disatukan kembali, dilebur kembali. Gitu ya Pak Nafi. Kalau ini kita ambil kesimpulannya, yang saya alami, betul. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah kota selama ini, seumpama ada karnaval, ada kegiatan festival, ataupun kegiatan pentas-pentas seperti itu yang digunakan secara umum, publik, itu bisa menyatukan semua pihak yang tadinya tidak kenal, bahkan tadinya berpecah karena
pilihan. Tentu ketika dalam berkegiatan seni budaya bisa menjadi bersatu kembali, melebur jadi satu, melebur gitu? Kembali. Nah, ini kuatnya Indonesia saya kira di situ ya. Berarti itu memang budaya kita memang sebelumnya kan budaya gotong royong ya Pak. Berarti apapun yang menjadi perbedaan itu bisa dilebur dengan seni dan budaya. Berarti luar biasa sekali nih Pak Nafi. Dalam masyarakat tradisi, kesenian tradisional atau adat, istiadat juga saya kira ini juga tercermin juga ya. Itu. Kalau kita saparan ataupun kegiatan-kegiatan pemerti desa itu kan lepas dari baju partai masing-masing, lepas dari pilihan masing-masing, bersatu padu dalam kegiatan masyarakat. Nah ini agar ini selalu mari kita bangkitkan kembali, dan Dewan Kesenian semoga bisa menjadi salah satu simpul yang berguna di sini. Luar biasa Pak Nafi. Berarti kalau tadi kita lihat bahwa disinilah peran seni dan budaya untuk meningkatkan demokrasi lokal khususnya di Kota Magelang. Pak Nafi, ini di akhir kita bincang-bincang mungkin ada pesan dan ini disampaikan ke masyarakat khususnya Kota Magelang. Ya, terima kasih. Untuk pesan dari saya harapkan kepada saudara-saudara semua, masyarakat Indonesia, mari kita pandang proses demokrasi yang harus melalui pemilihan umum ini atau pemilu, kita lakukan secara dewasa. Dengan kedewasaan tentu perbedaan akan semakin dipersempit, semakin berkurang, sehingga persatuan akan lebih menguat. Tujuan daripada pemilihan umum adalah untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Tujuan daripada seni budaya juga sama, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya ketika terjadi perbedaan, kita tetap bersatu padu dalam keindonesiaan terutama. Sebagai warga, mari kita terus tingkatkan kewaspadaan dari unsur pecah belah yang terjadi di media-media sekarang ini, baik dari berita-berita palsu, berita-berita yang menyesatkan atau mengarahkan agar terjadi pecah belah, bisa kita pilih, bisa kita pilah, bisa kita saring dengan seni budaya. Dan terus tingkatkan partisipasi kita dalam kegiatan demokrasi yang lebih baik. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Pak Nafi sudah berkenan hadir di jumpa kita KPU Kota Magelang. Sehat dan sukses selalu buat Pak Nafi. Amin. Terima kasih. Sehat. Kepada teman pemilih, kita ucapkan terima kasih juga yang telah setia mengikuti jumpa kita di kanal YouTube KPU Kota Magelang. Dan tetap ikuti episode-episode berikutnya. Serta jangan lupa subscribe di YouTube KPU Kota Magelang. Terima kasih. Salam teman pemilih.